Salam semua yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya kabarnya ini luar biasa, amin. Saya percaya kita datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan. Dan kita datang ke tempat ini pasti dengan hati yang penuh sukacita, amin. Kita mau siap memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mengucapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Karena saat ini Dia hadir di tempat ini. Hadiratnya ada di tempat ini. Dan kerajaannya ada di tempat ini, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin. Dan segera hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Kau mau dekat dengan kami Tuhan, dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
menganggap kami baik-Mu ya Tuhan. Dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nambah hanya kemuliaan. Mari kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau rasakan hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Memenuhi hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu. Hadirat
sembah, kami sembah, kami sembah. Semua lidah akan mengaku Tuhan. Kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari sembah. Tinggikan
pujian, hormat, dan kemuliaan. Kaulah Raja atas segala raja. Biar semua lutut, semua lidah menyembah, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga seperti di tempat ini. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, amin. Siapa yang bersuka cita angkat tangannya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja kita. Ketika Dia bersama kita, tidak ada dapat yang mengalahkan kita, amin. Bila Dia bersama kita, kita akan menjadi seorang pemenang. Amin. Hanyalah Dia kekuatan kita. Amin. Mari katakan bila ku di dalam-Mu Tuhan. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila Kau di pihak, siapa lawanku? Tiada seperti-Mu untuk selamanya. Bila ku di dalam, bila Kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini
Saya percaya bila dia bersama kita, tidak ada yang bisa melawan kita, amin. Karena dialah kekuatan kita. Dialah batu karang kita yang teguh, amin. Mari kita musyawarah nanti kita. Terima kasih Tuhan. Sampai selamanya kami mau sembah Engkau Tuhan. Karena Kaulah kebenaran di dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami hidup sampai kapanpun Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Rasakan hadirat yang menjamah setiap kita. Saya rasakan begitu kuat hadirat yang mengalir. Kiralabaya sakaralabata karalamaya karalabaya sakaralamaya sandri. Yes. Kami rasakan Tuhan, Kau begitu kuat. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari nyatakan Yesuslah kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kepadamu. Ku hidup bagi-Mu. Kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Amin. Dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
di hadapan-Mu Tuhan. Selama kami hidup, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Karena Kau tidak bisa digantikan dengan apapun juga Tuhan. Selama kami hidup ya Tuhan, amin. Mata kami tetap memandang-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Semuanya tersenyum di dalam hati kepada Tuhan. Yesus Engkau luar biasa. Hati kami tersenyum, Engkau tersenyum Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Tuhan, kami rindu akan sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Demikian juga setiap hati kami masing-masing urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Supaya kami boleh menerima firman-Mu, menangkap firman-Mu dan melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin bermakna di hadapan Engkau Tuhan. Dan bermakna bagi dunia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, lebih-lebih di dalam situasi, kondisi sekarang ini. Engkau ngajari kami untuk semakin dekat dan melekat kepadamu Tuhan. Semakin interaksi dengan Engkau Tuhan. Dan karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah sumber damai sejahtera. Engkau Allah penolong. Engkau Allah pembebas di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita semuanya bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan. Tetapi juga ada saudara kita yang sakit. Ya. Tadi pagi ada berita yaitu info, ada bel Pak Marti, Bu Marti sedang sakit juga. Oleh sebab itu tolong dong dalam doa, kalau perlu dikunjungi, kalau bisa mengunjungi, kalau tidak paling tidak doa dari tempat kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita saling mendukung di dalam doa. Kami yakin dan percaya doa ada kuasa yang besar di dalam nama Yesus. Apa ada amin? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Esra 8 ayat 23. Esra, kitab Esra 8 ayat 23. Jadi setelah Tawarikh kemudian Esra dalam kitab Perjanjian Lama. Esra 8 ayat 23 yang demikian firman Tuhan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami.
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, latar belakang daripada ayat-ayat ini adalah bagaimana Ezra ini ambil keputusan, ambil sikap untuk berdoa puasa. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu pada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ini adalah kisah perjalanan Ezra, bangsa Israel, dari tanah pembuangan menuju Yerusalem. Sebetulnya sang raja yang dibutuhkan untuk perjalanan, semua pasukan akan disediakan. Tetapi Ezra, dia berbicara kepada Allah bahwa Allahku itu sangat dahsyat luar biasa, mampu untuk menjagai, sehingga resiko atau konsekuensi daripada Ezra karena tidak menggunakan tentara di dalam mengawal perjalanan menuju Yerusalem, apa yang terjadi? Melakukan doa dan puasa. Melakukan doa dan puasa bahwa Allahku sanggup untuk memimpin, Allahku sanggup untuk memelihara, Allahku sanggup untuk menyertai. Apakah ada amin? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Ezra 8 ayat 23, jadi berpuasalah kami, juga seluruh umat Tuhan, dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, berdoa, berpuasa bagi bangsa itu penting. Berdoa, berpuasa bagi keluarga itu penting. Berdoa dan berpuasa bagi masyarakat dari semua tokoh agama itu penting. Berdoa dan berpuasa untuk gereja Tuhan, untuk pelayanan misi itu juga penting. Jadi semuanya tidak ada yang penting, tidak ada yang tidak penting, semuanya adalah penting. Apa ada amin? Sehingga kita terus terdorong untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui doa puasa Tuhan mau agar kita dekat kepada Tuhan. Melalui doa puasa kita membangun interaksi pribadi kita dengan Tuhan. Melalui doa puasa hidup kita pasti akan dibangun. Tidak hanya sekedar kita tidak makan dan minum, tetapi lebih daripada itu memang perlu untuk tidak makan dan minum dalam waktu tertentu. Karena itu akan meningkatkan antibodi kita, meningkatkan imun kita, lemak-lemak terbakar, sehingga COVID-19 tidak akan mungkin bisa menempel. Tetapi syaratnya harus tetap trust in God, yaitu percaya kepada Tuhan. Apakah ada amin? Sarana jasmania kita bisa gunakan untuk menuju ke rohania. Seperti Rasul Paulus, sebelum yang rohania datang jasmania dulu, kemudian masuk ke rohania. Jadi semua itu ada latihannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, melalui doa puasa hidup kita akan dibangun dan akan terbangun dan akan membawa dampak bagi tubuh kita, bagi keluarga kita, bagi banyak orang. Amin. Kalau kita mau doa puasa dengan cara yang benar, sesuai dengan SOP-nya Tuhan, maka apa yang terjadi? Hidup kita pasti akan tetap sehat secara jasmania, tetap sehat. Secara rohania lebih luar biasa. Latihan secara jasmania terbatas gunanya, tetapi ibadah tidak terbatas. Mana yang penting? Semuanya penting. Karena kita adalah makhluk jasmania, tetapi juga kita adalah makhluk rohania. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, pasti akan membawa dampak yang besar, baik bagi misi gereja, baik bangsa ini, baik keluarga, baik pekerjaan, pasti akan membawa dampak di tengah-tengah situasi dan kondisi di mana kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, banyak dari kita pasti rindu dan rindu hidup kita mau bergeser dari yang baik semakin lebih baik. Banyak di dalam kehidupan kita pasti merindukan untuk melangkah dari yang kelas 1 ingin ke kelas 2.
Artinya bergeser atau melangkah kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini. Apa ada amin? Sehingga di masa-masa pandemi ini, sekalipun kita jarang ketemu, karena memang semuanya harus dibatasi, ketemu kalau memang itu penting. Tetapi, kalau saudara mau belajar di tengah-tengah pandemi ini, saudara akan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Hidup kita tidak kosong. Kalau sampai di rumah kok agak jenuh, kita bisa keluar, lihat bunga-bunga, lihat pohon, mungkin bambu dan lain sebagainya, hijau-hijauan. Dengan segala cara yang bisa kita kerjakan, bagaimana akhirnya kita kembali lagi, atau kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Maka secara jasmaniah kita sehat, secara rohaniah kita akan dapat sesuatu yang berharga bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa ada amin? Sehingga hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Tetapi juga untuk jangan lupa, untuk dirinya sendiri harus tetap dijaga dan dijaga. Beberapa hari yang kemarin saya dapat informasi dari anaknya Dr. Puji almarhum yang ada di Klaten, yang dulu pernah gereja ini belum terbangun tapi ini sudah, kemudian baptis di sini. Ya. Kemudian akhirnya nikah di sana, kemudian memberitahu Dr. Puspito dipanggil Tuhan, tapi istrinya beberapa minggu yang lalu juga dipanggil Tuhan. Usia berapa? 68. Puji Tuhan, kita tetap belum dalam doa keluarga yang ditinggalkan. Bagi mereka-mereka yang menggunakan jasa Dr. Puspito, tetap doakan anggota keluarganya. Karena habis pesta anaknya di Sulawesi, pulang, ternyata kondisinya mungkin menurun, kemudian dipanggil Tuhan, kemudian Dr. Puspito menyusul. Ya. Semuanya kejadian sebenarnya tidak dikehendaki manusia, tetapi Tuhan pasti punya rencana yang indah buat beliau-beliau. Apa ada amin? Bu Puspito juga mengikuti wanita spesial, ya. Pak Dr. Puspito pun juga aktif di dalam pelayanan, dan semuanya itu adalah waktunya Tuhan semata-mata. Apa ada amin? Oleh sebab itu kita harus tetap menjaga dan menjaga, tetapi masalah waktunya Tuhan pulang itu adalah urusannya Tuhan. Tetapi tugas kita adalah mengelola dan memelihara Eden. Eden di dalam hati kita, Eden di dalam tubuh kita, Eden di dalam keluarga kita, Eden di mana kita berada. Apa ada amin? Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, banyak dari kita rindu untuk hidup lebih maju dan lebih maju. Lebih nyaman, nanti akhirnya juga tidak nyaman lagi, yang jelas ingin maju. Sebab ada tantangan, pasti ada jalan keluar. Seperti Esra yang dialami oleh Esra pada waktu itu. Kalau kita baca di dalam kitab Esra, apa yang terjadi? Supaya mengalami kehidupan yang lebih baik dari pembuangan menuju Yerusalem di dalam perjalanan. Raja sudah menawarkan, karena ada hubungan yang baik dengan Raja Beres, Esra, perjalananmu aku sertai dengan pasukan pengawal dan sebagainya. Tetapi Esra menolak. Padahal jaraknya sangat jauh sekali. Tetapi Esra lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan. Karena memang Tuhan menyuruh Esra tanpa pengawalan. Hanya memilih orang-orang tertentu dan kemudian melakukan doa puasa, melakukan seperti yang Tuhan mau. Dalam bahasa kerennya ya SOP-nya itu, standar operasional prosedur, itu harus dijalankan. Biasanya SOP kan ada di kalangan militer, ada di kalangan instansi. Ya. SOP itu apa? Standar operasional prosedur. Sehingga mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah pada waktu itu. Tanpa pengawalan, tetapi Tuhan menjamin. Tetapi syaratnya doa puasa. Meredakan diri datang pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan permohonannya. Tuhan tahu apa yang menjadi rencana di dalam dirinya untuk manusia pada waktu itu, untuk umat Tuhan pada waktu itu. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sekalipun kita menghadapi pergumulan dan pergumulan, di antara kita tidak ada yang tidak bergumul, semuanya bergumul. Amin. Katakan sama-sama amin. Yang tidak bergumul artinya
tidak ada semangat. Ya sudah, namanya orang edan nun sewu itu tidak ada pergumulan menurut standar psikologis. Tetapi mungkin dia juga ada pergumulan tertentu kan gitu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, apa keuntungan doa dan puasa? Apa keuntungan umat Tuhan ini berdoa dan berpuasa? Bukan puasa doa, tetapi berdoa dan berpuasa. Kalau puasa doa berarti tidak berdoa. Apa amin? Berdoa dan berpuasa. Apa untungnya? Keuntungannya di dalam kehidupan kita berdoa dan berpuasa ini sangat banyak sekali. Paling tidak seperti yang dilakukan oleh hambanya yaitu yang bernama Ezra. Tuhan mengabulkan doa dan permohonan Ezra pada waktu itu. Dan akhirnya sampai di Yerusalem dengan selamat. Tanpa pengawalan. Tuhan yang mengawal, Tuhan menyertai, dan Tuhan yang memilih. Siapa yang harus berangkat, siapa yang harus ini dan itu sesuai dengan standar yang ada. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan dan kemenangan, Tuhan memberikan penyertaan dan penyertaan pada zaman itu. Yang kedua, keuntungan doa dan puasa adalah orang percaya umat Tuhan semakin berakar di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Apa ada amin? Kalau saudara menikmati doa puasa itu akan indah sekali. Sekalipun suasana pandemi seperti ini tidak mengurangi hati kita untuk semakin beria-ria dan bergembira dalam Tuhan. Amin. Kalau di tengah-tengah pandemi ini, suasana hati saudara rasanya kering ya, rasanya kok sepi ya. Di dalam kehidupan rumah tangga suami istri kelihatannya rasanya kok sepi, kering. Dalam kehidupan gereja rasanya kok sepi dan kering. Saya ke gereja rasanya kosong. Pertanyakan dalam dirimu. Apakah hati saudara itu memelihara hukum-hukum Tuhan? Apakah hati saudara itu menjaga SOP yang Tuhan berikan seperti Ezra ataukah yang lain? Saya yakin dan percaya kalau saudara dan saya di dalam kehidupan di mana kita berada menjaga SOP yang Tuhan berikan, standar operasional, prosedur sesuai apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, pasti kita happy dan sukacita dalam Tuhan. Kita semakin semangat, tidak semakin loyo. Sekalipun pendapatan ekonomi mungkin bisa menurun, tetapi Roh Kudus akan turun dan memampukan kita untuk memiliki semangat hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita bekerja dan bekerja untuk Tuhan, happy dan happy di dalam Tuhan. Apa ada amin? Apa ada amin? Yang ketiga, hidup kita sebagai orang percaya semakin fokus kepada kehendak Tuhan. Semakin fokus pada kehendak Tuhan. Semakin fokus dan bergantung pada Tuhan. Bukan bergantung pada manusia. Kalau saudara bergantung pada manusia, kecewa. Dalam bahasa Jawa itu kuciwo. Gitu. Katakan kanan kiri, kuciwo. Gitu. Kuciwo itu saudaranya kecewa. Saudaranya kecewa itu. Kecewa. Saya bergantung pada manusia, kecewa. Berapa banyak saya kecewa pada waktu itu. Bergantung pada orang-orang yang di atas saya. Ternyata mereka mengecewakan. Kenapa itu terjadi? Tuhan izinkan supaya kamu merasakan kekecewaan. Dan akhirnya mengandalkan Tuhan. Amin. Karena manusia punya batas-batas di dalam kehidupan untuk membina, untuk membimbing. Oleh itu jangan andalkan manusia. Jangan andalkan Pak Tri, jangan andalkan pendeta. Jangan andalkan suamimu, istrimu. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja memakai istrimu, memakai pendetamu, memakai siapapun untuk memberkati kamu. Apa ada amin? Lah itu pemikiran yang dewasa. Kalau pemikiran kita dewasa, sekalipun ada kecewa, justru ini saya latihan untuk mengampuni, memberkati. Saya harus lebih maju. Beberapa hari yang lalu konseling kepada seorang remaja, pemudi. Dan pada saat itu ditemani oleh Mas Agus. Di tepi pantai. Nah kan enak. Lu ada yang komentar, lu kok pantai tok, Bapak Tri orang jegur. Gitu. Ya enggak, nanti basah kuyup, basah-basah seluruh tubuh nanti. Tetap ada yang mendampingi. Konseling.
Puji Tuhan, Mbak. Kamu sebagai seorang wanita remaja, kamu dikecewakan oleh bapak ibumu. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kamu bisa belajar bagaimana untuk mengampuni, memberkati bapak ibumu. Kalau kamu coba ambil mentor, aku jajal sebagai anak kecewakan bapak ibu supaya aku kuat. Itu namanya mencobai. Amin. Apakah ada anak yang bapak ibu coba saya kecewakan biar saya nanti saya kuat untuk hidup? Itu namanya bagaimana? Nantang, kata Bu. Nantang. Tetapi kehidupan itu bisa terjadi. Kenapa orang tua mengecewakan? Karena masa lalunya belum terselesaikan. Jadi jangan menyalahkan orang tua, karena orang tua pada waktu itu tidak ada yang membimbing. Produk daripada kekecewaan, sehingga akhirnya masuknya ke anak. Harus ingat seperti itu. Dan akhirnya, puji Tuhan, kamu bisa belajar langsung konseling. Bagaimana kamu nanti menangani hidupmu masa depan. Termasuk Pak Tri juga hasil dari kekecewaan juga. Dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang membimbing saya. Tapi dari situ saya bisa belajar. Oh, caranya seperti ini. Oh, caranya seperti ini. Oh, caranya mengatasnya seperti ini. Setelah dapat ilmu pelajaran, apalagi hari-hari ini di dalam pasca sarjana profesional untuk konseling, ilmunya semakin tambah lagi. Oh, caranya seperti ini. Kenapa orang ini seperti ini? Kita tidak menyalahkan orangnya. Karena orang itu memiliki kepribadian ganda, satu orang kepribadiannya bisa 50. Karena dulu pernah dibuat kecewa oleh orang ini, orang ini, orang ini, orang ini. Sehingga akhirnya kita itu harap maklum dan mendoakan. Tidak kemudian, waduh aku dikecewakan, aku diremehkan. Tetapi kita punya paradigma, kenapa dia bisa seperti itu? Karena masa lalu yang belum terselesaikan. Kadang-kadang orang itu nantang-nantang, masa lalunya ini belum beres ini. Sehingga kita tidak boleh mengejas orang ini salah. Dia adalah produk masa lalu yang belum berhasil. Nah, kalau kita punya pemandangan seperti itu, kita happy. Kita akan semakin semangat di dalam Tuhan. Apa ada amin? Lu punya anak buah macam-macam, Pak Tito punya anak buah macam-macam. Lu bantah terus. Maka apa yang terjadi? Pak Tito sekarang sudah mengenal ilmu. Kenapa dia seperti itu? Karena ada sesuatu yang dulu produk dari orang tua itu belum selesai. Terus akhirnya menurun. Dan akhirnya kan, waduh, mau tidak mau akhirnya Pak Tito saya mendoakan untuk anak buahnya. Sambil ngulek, sambil nyambel sekali-sekali Pak Tito ya. Atau sambil rindo, di dalam nama Yesus lembutkan hati, lembutkan karyawan. Anak buahku dalam nama Yesus, pokoknya disiwek-siwek di dalam nama Yesus. Kan semakin luar biasa. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh dengan kasih sayang. Apa ada amin? Sebetulnya saudara dan saya ini, kalau saudara mau meneliti, sebetulnya memiliki kepribadian ganda yang mungkin belum terselesaikan masa lalu, belum diselesaikan. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Berdiam diri. Seperti dulu pada waktu tahun 98. Pak Tri, kalau mau dipakai Tuhan, kamu berdiam diri, coba renungkan hidupmu pada waktu di Magelang, mulai dari 5 tahun coba dikoreksi, 6 tahun, ini. Nah, itu dilepaskan. Terus mengampuni orang yang membuat pahit. Maka hidup saudara itu akan pasti ada perubahan. Hidup saudara pasti akan jadi berkat. Apa ada amin? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Keuntungan dan keuntungan hidup kita sebagai orang yang percaya. Semakin fokus kepada Tuhan, nuruti kehendak Tuhan, dan akhirnya semakin mendekat. Tuhan janji untuk mengangkat beban kehidupan saudara dan saya. Apa ada amin? Bagi semua orang percaya yang mau bergantung pada Tuhan, pasti Tuhan akan membebaskan, pasti Tuhan akan memberkati. Oleh sebab itu kita doa dan puasa, merendahkan diri datang pada Tuhan. Dan ada 5 alasan yang penting mengapa perlu doa dan puasa. Kalau saudara sudah menemukan alasan, puji Tuhan. Tetapi pada saat ini ada 5 alasan sebagai orang yang berdoa, berpuasa, dan itu sangat-sangat penting sebagai tanda bahwa kita adalah taat kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18, Tuhan Yesus memberikan
perintah. Kalau kamu berdoa puasa, minyailah rambutmu, cucilah wajahmu supaya kamu kelihatan seger, kan gitu. Jangan tidak doa puasa tetapi wajah dibuat suntrut, kemudian wah doa puasa salah iku, soleh wong iku. Tetapi jangan sampai diperlihatkan pada orang, intinya seperti itu. Jadi ada aturan mainnya di dalam doa dan puasa. Dalam melakukan puasa diperlukan ketaatan seperti yang Tuhan perintahkan. Jangan untuk dipamerkan, tetapi untuk bagaimana hidup kita ini hanya Tuhan yang tahu. Apa ada amin? Tuhan yang tahu. Kalau sampai orang tahu, itu urusan mereka tahu. Tetapi kalau sampai tidak tahu, tidak masalah, yang penting Tuhan yang tahu. Karena doa puasa itu untuk menguji hati kita. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Demikian juga yang kedua, ada 5 alasan penting mengapa perlu doa dan puasa. Yang kedua adalah supaya hidup kita bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bagi orang yang merendahkan diri pasti akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Merendahkan diri dengan apa? Yaitu salah satu cara, tidak satu-satunya, salah satu cara melalui apa? Tidak makan, tidak minum, kita tidak berdaya, akhirnya bergantungnya secara jasmania, tapi secara rohania merendahkan diri. Wong wis merendahkan diri, dilosor, disaduk, tidak bakal mungkin ambruk. Coba praktekkan. Kalau orang sudah dilosor, disaduk, kira-kira bisa ambruk atau enggak? Tidak bisa, ya sudah seperti itu. Mau disaduk, ditendang, ya tetap dilosor. Kecuali orang berdiri. Oleh sebab itu kalau orang merendahkan diri sampai ke bawah, tidak ada yang bisa ngebrukno, karena sudah ambruk, berharap kepada Tuhan. Bahkan yang nyaduk pasti akan ditangani oleh Tuhan. Apa ada amin? Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan dalam kehidupan kita. Membebaskan kita, memberkati kita, dan kita akhirnya menerima kemenangan dan kemenangan yang Tuhan janjikan. Seperti yang dialami oleh Ezra pada waktu itu. Akhirnya hidupnya ada perubahan. Berjalan dari pembuangan menuju Yerusalem. Dan Tuhan memberikan keselamatan dan penyertaan. Nah, apa kita mau dan mengalami seperti yang dialami oleh Ezra? Memang tantangannya banyak. Tetapi kalau kita hidup merendahkan diri, pasti Tuhan akan memberkati dalam hidup kita. Pastikan hidup kita untuk percaya dan fokus pada Tuhan, merendahkan diri melalui doa dan puasa. Kalau orang dikandani kasep, kemudian macam-macam, coba mas kasep, malas, doakan puasa aja. Nanti Tuhan biar bergerak, bertindak. Dan kalau Tuhan bertindak, bergerak, indah. Jika iwak orang budak banyune, dan suatu saat orang itu bertobat datang pada Tuhan. Apa ada amin? Ana tangga sing marah-marah, ora perlu kemudian dilawan, tantang aku iki sapa? Lali awake dhewe, bar lali awake dhewe marah-marah. Lho aku iki sapa? Lho serti nek jenengan butitus. Itu. Kan gitu. Enggak usah seperti itu. Justru kita ambil masuk kamar, berdoa dan berpuasa. Doakan untuk tetanggamu supaya tetanggamu diberkati Tuhan. Nek tetanggamu diberkati Tuhan, ngopor ayam pasti diberikan. Apakah ada amin? Seperti tempat kami. Pak, wah bejo iki, ora usah masak. Apalagi kok 3 hari sebelumnya sudah matur, Pak, binjang tanggal kula teri ingkung, tambah lagi enggak usah masak sehingga pengeluaran masuk tabungan kan gitu. Berbaiklah dengan tetangga. Dengan apa? Doa puasa terlebih dahulu. Kalau itu dipraktekkan itu akan indah. Mungkin tetangga jahat akhirnya jadi baik. Sebab untuk hidup ini bukan untuk mencari bagaimana kita berseteru, tetapi bagaimana menjadi baik. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kemudian selanjutnya supaya hidup kita dengan doa puasa bertobat. Tepat sekali di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini.
Melalui pandemi ini Tuhan, saya yakin dan percaya, punya rencana yang indah. Supaya kita hidup untuk meredakan diri, doa puasa, biasanya bisa beli ayam 1 minggu 3 kilo, Senin, Kamis. Nah sekarang ini sampelnya aja agak berat. Saudara ambil seling, langkah sikap untuk ngulangi doa puasa. Ngiras-ngiras, ngurangi kolesterol dan lain sebagainya. Nah di situ kita bisa meredakan diri, bertobat, mengakui dosa di hadapan Tuhan. Langkah yang terbaik di pandemi ini. Sekalipun kita tidak minta ben terus Tuhan, enggak, tetapi kalau kita minta berhenti Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi. Tetapi di tengah-tengah situasi yang indah ini, kita gunakan untuk berdoa puasa dan juga mengoreksi batin kita, mengoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Bertobat, minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa kita, atas kesalahan kita, mengoreksi batin kita. Seperti Daniel pada waktu itu, menghadapi tantangan yang berat, kemudian menaikkan doa syukur, doa puasa kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Daniel 9, 1 sampai selesai, terutama ayat 3 dan 4, di situ Daniel doa dan puasa. Ya Tuhan, ampuni aku, ampuni bangsa ini Tuhan, jangan sampai Tuhan Engkau tegakan. Kalau saudara membaca, doanya doa pengakuan dosa, doa permohonan. Karena Yerusalem ini sudah hancur Tuhan. Tetapi kami mohon sinari Yerusalem, rumah Allah yang sudah hancur ini, supaya Engkau menolong Tuhan. Itu doa Daniel. Doa puasa, memohon pada Tuhan supaya Tuhan mengadakan pemulihan dan pemulihan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Berdoa puasa, mencari wajah Tuhan, kita melakukan untuk mengoreksi batin kita. Sehingga batin kita tidak kosong. Batin kita tidak sepi. Kalau batin kita ada kesepian, ada kekosongan, cari Tuhan, pasti batin sudah akan ramai, beria-ria untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu istri di tengah-tengah pandemi ini justru semakin semangat. Semangat untuk doa, semangat untuk berpuasa, semangat untuk menyatakan talenta. Akhirnya pada waktu buat jahe sambil gini, buat kunir, ya, yang nanti juga mungkin dipasarkan di sana. Ya. Ini tidak promosi, tetapi memberitahuan itu. Jangan hanya melakukan yang jasmania, goreng gini, sampai menjadi kristal. Tapi maknai dengan doa. Sehingga pada waktu goreng gini kan 1 jam. Lah 1 jam ini kan bisa berdoa. Lah kalau misalnya di kamar hanya doa gini, ada waktunya sendiri sambil goreng. Sehingga jahe itu penuh dengan urapan Tuhan. Apa ada amin? Kalau saudara percaya, tidak percaya, mboten nopo-nopo. Ya. Tapi yang jelas dimaknai. Nanti Maria membantu seperti kemarin bantu. Ya. Kemarin diajak pergi ke Semarang, Pak Yosua, hari ini ada acara tidak bisa, Pak. Akhirnya Sabtu, Pak Pir bagaimana? Ya, hanya orang penting yang ke sana. Ya sudah, sehingga pembicaraan itu akan terfokus. Berangkat, kemudian pulang jam 9 sampai Kudus, saya sampai rumah jam 11. Sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi di rumah, sambil gini, dalam nama Yesus, Tuhan berkati dalam nama. Sehingga produknya ini, kalau saya imani, penuh dengan pasar Roh Kudus. Sehingga diminum masuk ke tulang sumsum sesuai dengan proses di dalam tubuh ini dan bersama dengan Roh Kudus. Ini bukan pamer tapi kesaksian bagaimana hidup kita. Kesempatan yang ada kita gunakan untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk melakukan. Sehingga talenta-talenta di tengah-tengah pandemi ini akhirnya muncul dan muncul. Dan itu yang diajarkan oleh sinode. Kalau seorang pengusaha, dia sebagai pendeta, bekerjalah sebagai pendeta pengusaha untuk mendukung ekonomi. Demikian juga pada waktu kami kuliah, kamu di gereja melayani, jangan menggantungkan ekonomi gereja. Tetapi bagaimana kamu bisa menghidupi ekonomi di dalam rumah tanggamu.
Kalau gereja memberikan sesuai dengan prosedur yang ada, terima. Tetapi kita bisa tetap hidup juga dengan ada tambahan-tambahan untuk kita bisa melayani melalui apa yang kita bisa kerjakan. Sehingga apa yang terjadi, semuanya akan indah di dalam Tuhan. Apakah ada amin? Sebab Tuhan menciptakan kita untuk berkreativitas. Sehingga kalau Pak Eko punya latar belakang untuk bisa membangun, ya silakan. Dan itu dari SOP-nya sinode harus ditingkatkan. Jangan sampai ada, wah, tidak etis hamba Tuhan kok bangun. Itu adalah produk konservatif kuno. Tetapi untuk perkembangan zaman sekarang ini harus bagaimana bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau ada jemaat-jemaatan seperti itu, apakah dia menjamin ekonominya Pak Eko? Kan enggak. Syukur-syukur kalau bisa, itu bagus. Tetapi maksud saya tidak hanya berkomentar, tetapi bagaimana ini loh. Kalau tidak bisa ini, ayo mendorong. Kan gitu. Apa ada amin? Sebab hidup ini diberi kesempatan untuk berkreativitas secara rohania, secara jasmania. Sebagai insan Kristen, kita harus banyak bicara masalah kasih. Tetapi sebagai insan bisnis, kita harus profesional. Bagaimana mengembangkan profesional kita sesuai dengan bagian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apakah ada amin? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Selanjutnya dengan doa dan puasa kita bisa menerima hikmat Tuhan. Seperti Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 2. Coba Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai yang kedua. Kisah para Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 dan 2. Yang demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahim yang disuruh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangannya ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Pada waktu doa dan puasa, Roh Kudus turun memberikan hikmat. Dua orang ini loh tunjuk untuk memberitakan kabar sukacita, dan akhirnya kembali lagi doa puasa, kemudian penuhan tangan, akhirnya berangkat. Jadi melalui doa dan puasa Tuhan bisa berbicara di situ, memberikan hikmat untuk mengutus hamba-hambanya, mengutus saudara dan saya untuk melangkah dan melangkah. Ini sangat penting sekali. Intinya dengan merendahkan diri, maka Tuhan itu akan datang menghampiri kita, sehingga kita bisa mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kelima, 5 alasan penting kita doa puasa adalah, yang kelima, membebaskan kita dari masalah. Contohnya yang dialami oleh Esra pada waktu itu. Dan Esra akhirnya mendapatkan pertolongan Tuhan dan akhirnya tiba di Yerusalem dengan baik, dengan selamat. Karena apa? Doa puasa. Tuhan memakai orang-orang yang merendahkan diri. Jadi untuk mengatasi pergumulan masalah di dalam kehidupan kita, bagaimana ada perubahan dan perubahan, dan Tuhan menghendaki apa yang terjadi, pastikan hidup kita untuk senantiasa merendahkan diri melalui doa dan puasa. Tuhan pasti akan memberkati keluarga kita. Tuhan akan memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada. Tuhan memberkati masyarakat Indonesia ini. Bahkan Tuhan memberkati bangsa dan negara ini yang kita cintai. Dan Tuhan akan juga membebaskan dari COVID-19. Di dalam nama Yesus, katakan sama-sama. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Oh haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau Yesus, Engkau luar biasa. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ajari Tuhan kami untuk berdoa dan berpuasa untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kehidupan kami
semakin merendahkan diri datang kepada Tuhan, kehidupan kami jadi bermakna, kehidupan kami jadi berbahagia dan bersukacita, dan mengalami keindahan yang dari Engkau, dan membawa dampak di dalam kehidupan keluarga, membawa dampak dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, membawa dampak dalam kehidupan misi gereja Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Haleluya, amin. Kita pujikan nama Tuhan dengan satu pujian haleluya, haleluya. Dan kemudian kita merendahkan diri dengan berlutut sujud kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya ini latihan jasmania, karena kita berlutut, tetapi secara rohania membawa dampak yang luar biasa bagi gereja ini, bagi kita, bagi bangsa dan negara, bagi kehidupan kita, bagi kehidupan Bapak Ibu Asmoro dan yayasan yang digembalakannya, juga membawa dampak yang indah bagi masyarakat. Oh haleluya. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, merendahkan diri dan mengampuni mereka-mereka yang akan kita semuanya, yang mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Ya takarawasik. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, ampuni kehidupan kami, keluarga kami, ampuni suamiku, dosa-dosaku, hambamu. Oh haleluya. Haleluya. Inilah hidupku Tuhan, ampuni Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Yesus engkau haleluya. 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 Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Ampuni Tuhan hambamu ini. Ampuni Tuhan jemaatmu, keluargaku, suami istri, anak menantu cucu. Ampuni Tuhan kami. Layakkan kami untuk memohon kepada-Mu. Haleluya. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini, pemerintah Indonesia ini. Tuhan memberkati
jamah dengan kasih-Mu kuasa-Mu. Gugus Tuhan memberkati. Gugus tugas COVID-19 Tuhan memberkati. Para pasien-pasien yang terinfeksi COVID, Tuhan memberkati. Bebaskan Tuhan dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan. Misi Tuhan, Tuhan memberkati. Tokoh-tokoh politik, tokoh agama manapun Tuhan memberkati. Tuhan memberkati gereja-gerejamu, gereja GKP termasuk. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati umatmu, jemaatmu di tempat ini. Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa untuk Bapak Ibu Asmoro, Tuhan memberkati. Di dalam mengembalakan yayasan Tuhan memberkati. Dan juga Engkau tahu Tuhan apa yang kami rindukan, apa yang kami butuhkan untuk gerejamu ini. Tuhan memberkati. Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada Bapak Ibu Asmoro. Demikian juga Tuhan untuk rencana hari Sabtu dan Minggu. Untuk Ibu Asmoro yang akan melayani di tempat ini. Tuhan memberkati. Perjalanan dari Surabaya sampai Pati. Juga pulangnya bersama dengan tim. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Marti, Bu Marti Aida, Pak Wagiman, bayi Tuhan memberkati. Anak-anakmu yang sakit Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Jamah kami, jamah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ajari Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri datang kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan turun dan memberkati di dalam kehidupan kami. Apa yang kami rindukan dibuatnya berhasil. Dan mereka yang memberkati akan semakin diberkati. Di dalam nama Yesus. Setiap keluarga diberkati, setiap anak-anak diberkati. Mereka yang kuliah diberkati. Mereka yang belajar diberkati di dalam nama Yesus. Mereka yang skripsi, yang tesis diberkati, yang disertasi diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk karyawan, pegawai negeri, swasta, kaum pocokan, guru, PNS, TNI, Polri. Tuhan memberkati yang pengacara, yang driver, warung, toko, bengkel. Tuhan memberkati. Yang memelihara hewan peliharaan sawah ladang, Tuhan memberkati. Setiap anak-anakmu Tuhan yang bekerja di mana saja berada, yang tidak tersebutkan namanya satu persatu, Tuhan memberkati. Para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, oh Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang perjalanan diberkati katakan amin. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus ada pengumuman dan ada permintaan, yaitu untuk nanti jam 5 sore. Ya, jam 5 sore Mbak Menik minta untuk Bapak Ibu Saudara semuanya untuk datang di rumahnya Mbak Menik ya, jam 5 sore ya, untuk ibadah syukur dan juga untuk saudaranya yang malamnya nanti pulang ya. Jadi kita berdoa dan berdoa, kami yakin dan percaya penghiburan Tuhan nyata di dalam kehidupan Mbak Menik dan juga saudara-saudaranya karena ditinggal pulang ibunya ke rumah Bapak. Amin. Oleh sebab itu kami berharap untuk Bapak Ibu Saudara semuanya diharapkan oleh Mbak Menik untuk hadir di rumah. RT berapa, RW berapa yang jelas Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya. Apa ada amin? Jam 5 sore, tepat jam 5 sore. Jam 6 sore kemudian kita sudah pulang ya. Karena nanti jam 7 pun juga kami ada acara untuk pelayanan di rumah. Kemudian untuk itu hari Minggu, kemudian untuk hari Rabu jam 6 tepat di tempat ini semua jemaat yang Rabu itu doa puasa, semua jemaat untuk kumpul di sini berdoa memuji menyembah Tuhan. Jam 7 selesai pulang, tidak ada omong-omong dan lain sebagainya. Karena menurut peraturan yang ada, tidak usah kumpul-kumpul, langsung pulang. Oleh sebab itu gunakan waktu yang ada, ya, waktu yang ada. Karena jam 7:30 kami juga ada acara Zoom, ya. Oleh sebab itu jam 6 sampai jam 7
Yang bisa hadir silakan hadir, yang tidak bisa hadir doa di rumah mendukung yang ada di gereja. Doa untuk bangsa negara, doa untuk juga Buas Moro dan tim yang akan berangkat ke Pati dan untuk melayani tempat ini hari Sabtu sore dan juga hari Minggu. Juga pelayanan di tempatnya Pak Pir sana ya. Kemudian di Mayong. Kemudian juga pelayanan di tempatnya Pak Yunarno. Oleh itu kami mohon dukungan doanya untuk pelayanan Buas Moro dan tim supaya semuanya berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi untuk hari Rabu di sini untuk yang nanti WL-nya ya, untuk WL-nya Mas Bagus kami nanti melayani firman Tuhan mungkin hanya 5 menit, 15 menit atau 10 menit, hanya itu aja. Yang penting nanti pujian penyembahnya. Tetapi kami berharap untuk hari Rabu doa puasa. Doa puasa. Jadi ini libatkan semuanya. Tidak hanya tim doa, yang tim doa itu paten datang kecuali luar kota. Tetapi seluruh jemaat ikut untuk mendukung doa puasa dan persiapan-persiapan Buas Moro untuk datang tempat ini. Kami berharap untuk semuanya bisa memperhatikan dan juga hadir. Bagi yang tidak bisa hadir tetap doa dan doa. Tetapi kami ingatkan doa dan puasa jangan lupa. Kemudian untuk di dalam hari-hari kita banyak doa dan puasa. Kemudian berdoa untuk bangsa ini, untuk gereja ini, untuk pemimpin Amerika yang sekarang ini sementara sudah terpilih, siapa itu John Biden atau siapa, tetap dukung dalam doa supaya rencana Tuhan di Amerika tetap berjalan dengan baik. Apa kata amin? Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Yang diberkati Tuhan berikan sorak-sorai tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Bagi tim yang tertugas bisa menyiapkan diri. Kita akan pujikan bahwa dialah satu-satunya yang kita andalkan. Amin. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkaulah Tuhan sandaranku, mari bangkit berdiri bersama-sama. Katakan hanya dialah satu-satunya yang
indahnya. Satu-satunya yang percaya Engkau sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan, Kaulah satu-satunya. Satu-satunya yang Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk persembahan. Semuanya Tuhan memberkati, sucikan, kuduskan darah Yesus. Bahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, Tuhan memberkati. Biarlah kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apalagi di dalam situasi di tengah-tengah pandemi ini, kami yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap hamba-hamba Tuhan, setiap gereja Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Juga Tuhan punya rencana yang indah buat bangsa ini, bahkan misi gereja di tengah-tengah pandemi ini di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau mau supaya kami merendahkan diri datang kepadamu, bergantung kepada Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati. Guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Roh maut, roh celaka, aku tolak, aku batalkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin.